Saudara-saudara tahu apa itu fans FOMO? Kalau nggak tahu, nanti saya jelasin di sini, saudara-saudara. Yang pasti ini fans FOMO ini akhir-akhir ini muncul di sepak bola kita. Dan ini mengganggu sekali, saudara-saudara. Sumpah, mengganggu sekali. Mereka seolah-olah yang paling tahu tentang bola. Dan ini membuat kita-kita ini ya, orang-orang yang sudah bicara bola sejak dalam kandungan bunda itu. Itu merasa seperti orang-orang bodoh. Seperti orang-orang yang tidak tahu apa-apa karena fans-fans ini, fans FOMO. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita obrolin, kita ulas, kita analisis, kita cakapin, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, kalau saudara-saudara perhatikan, kalau saudara-saudara amati dengan seksama, dengan baik, dengan cermat, saudara-saudara pasti akan mengetahui bahwa di akhir-akhir ini ya, belakangan ini ada fenomena yang menurut saya cukup aneh, cukup unik, tetapi sekaligus mengganggu, saudara-saudara. Itu adalah fenomena fans FOMO. Saudara-saudara lihat di media-media sosial, ya juga hanya di media sosial, di lapangan juga saudara-saudara lihat. Itu ada orang-orang yang kalau dia berkomentar, misalnya di sosial media dulu ya, kalau mereka berkomentar tentang sepak bola itu seolah-olah mereka yang paling ngerti sepak bola. Kemudian mereka membuat postingan, bikin macam-macam yang menggambarkan realitas yang berlebihan. Misalnya dalam konteks tim nasional Indonesia, misalnya ketika tim nasional Indonesia berhasil di Piala Asia U23 misalnya, itu seolah-olah diglorifikasi, digembar-gemborkan, seolah-olah itu kita tampil di final Piala Dunia. Seolah seperti itu. Kemudian fan-fan ini kemudian mereka berkomentar seolah-olah menggurui, kemudian yang paling nyata adalah ketika kalah. Nah, itu selalu saja ada kambing hitam di situ. Ada yang menyalahkan wasit lah, menyalahkan referee lah, menyalahkan konspirasi. Konspirasi Asia, AFC, AFF, terus apalagi FIFA tidak suka dengan Indonesia, tidak suka dengan ini itu. Semua itu mereka bahas dengan teori-teori yang sebenarnya tidak masuk akal juga, saudara-saudara. Kemudian di lapangan itu kalau saudara-saudara lihat itu mereka datang ke tempat latihan tim nasional. Menyemut, seperti semut lah, seperti laron, bergerombol di situ, kemudian mencolek-colek pemain. Padahal itu hanya latihan, saudara-saudara, hanya latihan. Kemudian berusaha mengabadikan itu dengan kameranya, membuat video, membuat postingan, membuat foto, mengejar-ngejar pemain. Bukan hanya di tempat latihan, mereka juga datang sampai ke hotel, sampai ke tempat penginapan. Mereka bahkan ada yang menyamar ikut tinggal di hotel yang sama dengan pemain. Kemudian pada saat makan mereka ikut makan di ruangan yang sama dengan pemain. Kemudian hanya untuk berfoto. Pokoknya mengganggu lah ini. Mengganggu saudara-saudara, mengganggu. Berdasarkan analisis saya, saudara-saudara, berdasarkan pengamatan saya, fans FOMO inilah yang sebenarnya kemarin itu menggagalkan misi Indonesia untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kenapa? Karena fans FOMO ini membuat suasananya seolah-olah euforia, seolah-olah ini adalah sesuatu yang besar sekali, yang luar biasa.
yang hebat lah pokoknya. Itu membuat pemain itu terganggu, saudara. Saya yakin berani bertaruh para pemain itu terpengaruh dengan fans-fans FOMO ini. Mereka melihat sosial media, kemudian mereka ya jadi terlena lah. Intinya terlena. Mereka terlalu overconfident, mereka terlena, mereka tidak bisa lagi melihat realitas. Bayangin saudara, ketika fans FOMO ini belum ada, belum lahir, euforia belum melanda, pemain Indonesia itu main bagus sekali, lepas sekali di Piala Asia U23 kemarin ya, ini ya konteksnya itu lepas sekali. Mereka bisa mengalahkan Korea Selatan, Australia, Jordania, mereka bermain lepas. Tetapi setelah fans FOMO ini muncul setelah kemenangan dari Korea Selatan, ya wajar lah ada korelasinya kenapa fans FOMO ini muncul setelah kemenangan dari Korea Selatan. Ada korelasi, nanti saya jelaskan sudah. Itu yang terjadi adalah para pemain overconfidence. Melawan Uzbekistan mereka terbebani sekali, terlihat sekali terbebani. Kemudian melawan Irak juga terbebani. Playoff melawan Guinea ya, itu juga terbebani saudara-saudara. Ya karena ulah fans FOMO ini yang seolah-olah memberikan beban yang sangat berat sekali, memberikan pujian yang berlebihan, memberikan perhatian yang menurut saya tidak proporsional saudara-saudara. Fans FOMO inilah orang-orang ini. Makhluk-makhluk ini. Itu saudara-saudara yang membuat suasananya itu menjadi kacau sekali saudara-saudara. Suasananya menjadi kacau dan akhirnya itu terbebani. Membuat para pemain terbebani, membuat pelatih terbebani, tidak lagi fokus, tidak lagi lepas. Karena ya mereka, dan ketika kalah dari Uzbekistan pun, walaupun Uzbekistan bermain bagus sekali, walaupun Indonesia peluangnya sedikit, wasit kan, referee kan, video asisten referee, VAR yang disalahkan. Begitu kalah dari Irak juga sama, VAR yang dikalahkan. Kalah dari Gini yang notabene pemainnya lebih bagus, mainnya juga baik, juga kemudian wasit, VAR lagi yang disalahkan. Kenapa tidak ada VAR? Kemudian ada kontrasepsi, istilahnya, konspirasi ya, kayak begitulah, menuduh-nuduh ada motif-motif yang aneh. Itulah ulah dari fans FOMO. Apa fans FOMO itu saudara-saudara? Apa itu FOMO? FOMO. FOMO itu saudara-saudara berdasarkan sejumlah literasi yang saya baca dan saya ketahui dari saya riset, itu FOMO itu adalah kepanjangan dari fear of missing out. Fear of missing out itu apa ya? Ya semacam rasa takut lah, takut kehilangan, rasa takut kehilangan. Fenomena FOMO ini, fear of missing out ini muncul pertama kali ketika K-pop, K-drama, ketika ada Korean Wave. Beberapa tahun belakangan terakhir lah, ketika budaya Korea itu mulai menyebar ke seluruh dunia dan itu melanda ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, saudara-saudara, termasuk ke Indonesia dan ke Asia Tenggara. Saya nggak tahu ya apakah di Thailand, di Malaysia, di Vietnam seperti itu, tidak, tapi faktanya di Indonesia seperti itu. FOMO ini muncul, fear of missing out. Mereka menjadikan artis-artis K-pop ini seolah-olah dewa. Ya kalau dulu di zaman saya waktu masih muda, ya mungkin ya semacam boy band seperti Westlife, seperti ya kayak begitulah pokoknya, seperti NSYNC, kayak begitu mungkin. Sekarang kan fenomenanya adalah K-pop, Gen Z yang masa kini. Itu. Jadi itu pertama kali muncul di situ. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar berusaha fans fanatik lah. Fans fanatik yang berusaha untuk mencari tahu idolanya. K-pop, mereka mengikuti semua lagu-lagunya. Kehidupan pribadinya mereka ikuti. Bahkan mereka nggak tahu bahasa Korea pun mereka berusaha untuk menghafalkan liriknya tanpa tahu arti dan maknanya itu apa. Bahkan ada yang berusaha untuk belajar bahasa Korea, pergi ke Korea, melakukan apapun yang berbau Korea. Operasi plastik, wajahnya diganti menjadi lebih Korea. Rambutnya dicat. Dicat dengan cat ya dicat lah pokoknya saudara-saudara, seperti orang-orang. Jadi itu yang membuat mereka benar-benar fanatik, seperti lebah, seperti seperti semut lah. Ketika ada gula itu mereka langsung menggerubung, dan mereka sangat kalau ada idolanya dilecehkan itu mereka akan langsung bereaksi, berani perang mereka, seolah-olah saudara-saudara, seolah-olah ini seperti perang. Seperti perang hidup dan mati. Ini adalah fenomena fans FOMO ini yang muncul pertama kalinya dari K-pop. Saudara-saudara, dari K-pop, fans FOMO ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, ke seluruh cabang, ke seluruh sektor, termasuk olahraga. Di bola voli itu juga muncul banyak sekali fans
fans FOMO ini saudara-saudara, banyak sekali di bola voli putri khususnya itu banyak sekali fans FOMO. Kemudian di sepak bola itu juga kemarin itu kan saya bilang sebelumnya kan saya bilang kemenangan Korea Selatan atas Korea Selatan di Piala Asia U23 itu memunculkan fans FOMO jauh lebih banyak. Ya wajar karena kan fans FOMO berasal dari K-pop. Nah sekarang ketika mengalahkan Korea Selatan otomatis fans FOMO itu bertambah semakin banyak. Ini masalah sekali dan di sepak bola ini mengganggu sekali. Kalau di K-pop terserah lah, itu urusan kalian, urusan penggemar K-pop, urusan K-popnya artis K-popnya sendiri yang jauh di Korea. Tetapi di sepak bola ini benar-benar mengganggu saudara-saudara, benar-benar mengganggu. Mereka bahkan sampai level mengulik-ngulik kehidupan pribadi sang pemain. Pemain seperti Nathan Chuaon itu bahkan sampai mematikan menghapus kalau nggak salah ya, menghapus highlightnya di Instagram. Karena semua orang itu melihat ke situ, kemudian mereka di download, kemudian di remix, di upload ulang, dimodifikasi ulang, kemudian disiarkan dengan berbagai macam versi lah saudara-saudara. Jadi itu kan benar-benar sangat sampai kehidupan pribadi orang-orang seperti itu. Kehidupan yang benar-benar seharusnya private lah. Ya mereka public figure tetapi nggak sampai segitunya saudara-saudara ya. Mereka juga walaupun public figure mereka juga punya kehidupan dan urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan sepak bola. Itu loh masalahnya. Masalah itu benar-benar mengganggu saudara-saudara. Dan dalam konteks sepak bola pun mereka menjadi seolah-olah orang-orang yang sok tahu, pengamat bola dadakan. Kalau ini komentator gadungan yang sudah membicara bola sejak masih dalam kandungan bunda, orang-orang ini mereka mendadak ngerti bola, mendadak tahu itu apa 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2 itu mereka mendadak tahu regulasi bola itu seperti apa, cara bermain itu seperti ini benar-benar bahkan mereka itu menggurui orang-orang yang sudah bicara bola sejak lama. Ini saudara-saudara adalah hak setiap orang, hak setiap warga negara untuk menjadi apapun, untuk menjadi fans yang die hard, untuk menjadi fans yang super fanatik, untuk menjadi fans FOMO, atau untuk menjadi fans yang realistis, yang sesuai dengan kondisi. Itu adalah hak setiap orang lah. Kita nggak bisa mengatur itu dan itu terserah dia mau ngapain itu terserah. Tetapi kan masalahnya apa yang mereka lakukan ini, fans FOMO ini khususnya ini benar-benar mengganggu saudara-saudara, mengganggu khususnya bagi para pemain sepak bola kita. Benar-benar mengganggu saudara. Saya lihat kemarin itu sesi latihan perdana tim nasional pada hari Selasa itu saudara itu kan benar-benar bayangin saudara-saudara, sampai pemain itu nggak bisa keluar dari lapangan. Sampai pemain nggak bisa susah sekali meninggalkan lapangan karena fans FOMO ini mengantri di sepanjang jalan itu hanya untuk berfoto, menyentuh, mencubit. Ini kan tidak masuk akal gitu loh saudara-saudara, tidak masuk akal. Ini benar. Dan sebelumnya waktu saya ingat waktu pertandingan melawan Vietnam bulan Maret itu juga mereka datang ke hotel dan itu mengganggu sekali. Banyak pemain yang kemudian mengalami sakit, demam kan. Demam itu kan otomatis tertular dari fans itu. Itu. Jadi banyak yang mengalami sakit, tidak bisa berangkat ke Vietnam, kemudian terpaksa mendapatkan pengobatan, minum obat, istirahat, tidak bisa ikut lagi. Ini kan benar-benar mengganggu saudara-saudara. Ya kalau Anda punya hobi ya silahkan nikmati hobi Anda, nikmati kegemaran. Tetapi jangan merugikan orang lain, jangan mengganggu orang lain. Kalau itu sudah mengganggu orang lain, apalagi urusannya dengan tim nasional sepak bola, itu kan benar-benar merugikan dan sebaiknya dihilangin sajalah tabiat kayak begini. Ada PSSI dan manajemen tim nasional. Tolong, ini benar-benar pemain tim nasional kita yang sekarang sedang bersiap untuk menghadapi pertandingan melawan Irak dan Filipina yang menentukan. Karena Indonesia belum lolos. Indonesia masih butuh 3 poin. Dan segalanya bisa terjadi. Indonesia bisa dikalahkan Irak, bisa imbang juga dengan Irak, bisa dikalahkan Filipina, bisa imbang dengan Filipina, bisa menang juga
di pertandingan lain, Vietnam juga bisa mengalahkan Filipina, bisa mengalahkan Irak. Jadi segala kemungkinan itu masih bisa terjadi. Tolong, ini pesan saya kepada PSSI, ini fans FOMO ini benar-benar diwaspadailah, dijaga jangan sampai mengganggu konsentrasi para pemain. Manajemen timnas itu juga harus fokus ke sini, harus benar-benar menjaga Sintayong, menjaga asistennya, menjaga para pemain, khususnya pemain dijaga supaya tidak ada lagi fans FOMO ini yang bisa datang ke stadion tempat latihan, ke lapangan latihan. Tidak ada fans FOMO ini yang datang ke hotel, bertemu langsung di ruang makan. Bayangin, di ruang makan. Ini kan tidak masuk akal. Saya nggak pernah membayangkan Lionel Messi atau Luis Suarez atau Mohamed Salah di tim nasional mereka di sana, di negara mereka itu kejadian seperti itu. Saya tidak pernah membayangkan itu, tapi di Indonesia itu terjadi. Ya itu tolonglah itu dijaga ya. Misalnya latihan di tempat yang tertutup, di dalam stadion misalnya, di dalam stadion di dalam stadion Gelora Bung Karno atau dalam stadion Madia yang tidak bisa dijangkau orang. Nanti bis yang ngangkut pemain itu masuk. Kemudian orang-orang yang menginap di hotelnya itu juga diseleksi dengan ketat, bekerja sama dengan pihak hotel. Kalau perlu di lantai yang khusus untuk pemain tim nasional itu dijaga. Kemudian disediakan ruang makan khusus supaya tidak membaur dengan pengunjung secara umum. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan sejak dari awal supaya tidak lagi ada pemain yang tertular penyakit virus, demam kayak flu kayak dari supporter, saudara. Untuk fans FOMO sendiri, saudara-saudara, saya sarankan berhentilah. berhentilah dan berhentilah mengganggu sepak bola lah, mengganggu tim nasional itu berhentilah, nggak usah dilanjutkan. Karena kalau kalian di K-pop ya K-pop saja sana, nggak usah merembet-rembet ke sepak bola, karena sepak bola itu tidak sesederhana yang kalian pikir, tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Tidak, bukan hanya sekedar foto dengan pemain, bukan hanya sekedar seperti itulah, bukan sepak bola ini rumit, dan ini adalah olahraga yang memang sudah menjadi sepak bola yang digemari di seluruh dunia lah, dan fenomena ini ya kemungkinan sih, saya nggak tahu ya di negara tetangga, tapi kemungkinan memang hanya ada di Indonesia. Di Indonesia seiring dengan banyaknya generasi rebahan lah, generasi yang hanya bisa tiduran sambil bermimpi menjadi orang kaya. Nah, itu jadi tolong dihentikan lah, nggak usah dilanjutin di sepak bola. Kalau Anda mau melakukan itu di K-pop atau di dunia permusikan, di dunia apapun, silahkan, tapi jangan di sepak bola, karena sepak bola itu adalah permainan kolektivitas. Jadi kalah menang itu di sepak bola itu biasa. Kalah ya kita harus sportif menerima kekalahan. Kalau menang kita nggak usah sombong, nggak usah jumawa. Kita anggap karena di atas langit masih ada langit. Lawan itu selalu berkembang. Mungkin kali ini kita menang, belum tentu besok minggu depan kita bisa menang lagi. Mungkin saja bulan Maret kemarin itu Vietnam kita kalahkan, belum tentu lagi nanti kalau kita bertemu Vietnam di Piala AFF atau di Piala apa kita bisa menang. Jadi itu sepak bola. Jadi jangan lagi menyalah-nyalahkan wasit lah, menyalah-nyalahkan VAR lah, menganggap ada konspirasi lah, menganggap ada macam-macam lah. AFC membenci Indonesia, AFF membenci Indonesia, FIFA membenci Indonesia. Jangan. Jadi tolong kepada fans-fans FOMO, nggak usahlah kalian mengomentari sepak bola, dan tolong juga hentikan sikap berlebihan kalian terhadap tim nasional Indonesia supaya pemain tidak besar kepala, supaya pemain tetap fokus mencapai tujuan. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita berbincangan, semua sudah kita bahas, semua sudah kita analis, kita gibahin, kita cakap. Apa aja lah tentang fenomena fans FOMO. Fans FOMO adalah fans yang muncul dari fenomena di K-pop. Penggemar K-pop, mereka itu adalah fans yang takut sekali kehilangan momen, takut sekali kehilangan idolanya, takut sekali jadi mereka selalu memanfaatkan momen yang ada itu untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya ini bagus-bagus saja untuk mendekatkan
fans dengan idolanya. Tetapi saudara-saudara, tetapi lambat laun ini ternyata fans macam begini nih itu sangat mengganggu, khususnya di sepak bola. Khususnya di sepak bola, saudara-saudara. Mereka itu bertindak seolah-olah mereka yang paling paham sepak bola. Seolah-olah mereka yang paling ngerti sepak bola. Mereka membuat sepak bola ini seolah-olah euforia. Nah, pertandingan di level U23 saja seolah-olah itu Piala Dunia. Kemenangan dari Vietnam 2 kali aja seolah-olah Indonesia mengalahkan Brasil atau mengalahkan Argentina di final Piala Dunia. Nah, jadi ini benar-benar mengganggu lah, annoying, menghebohkan, dan ini menurut saya sangat berpengaruh terhadap konsentrasi para pemain sepak bola Indonesia, para pemain tim nasional khususnya yang sedikit banyaknya pasti terganggu lah. Apalagi orang-orang ini mereka terkenal nekat. Mereka datang ke hotel, mereka menyamar sebagai pengunjung hotel, ikut nginap di hotel itu, ikut makan dengan fans di situ, kemudian mengabadikannya dengan handphone, dengan macam-macam lah. Kemudian mereka datang ke tempat latihan bergerombol jumlahnya. Ya nggak tahu lah, ratusan atau ribuan, saya nggak tahu. Dan ini benar-benar mengganggu menurut saya, saudara-saudara. Dan berbahaya karena ini bisa membuat fokus pemain, fokus pelatih, semua itu akan terganggu dan mereka terlena. Ujung-ujungnya saudara-saudara akan berpengaruh kepada prestasi tim nasional. Apalagi mereka ini, fans FOMO ini selalu mencari kambing hitam. Wasit lah, VAR lah, apalah, inilah, itulah, konspirasi lah, kontrasepsi lah, Wahyudi lah, apa segala macam. Semoga ada solusi menghadapi masalah fans FOMO ini, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, jangan nyampah. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi dengan tema-tema yang lain di edisi-edisi berikutnya, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang tidak bermutu, dengan tema-tema yang membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!